topik 3 dimensi dalam artian lingkungan 3 dimensi. Ya, beberapa minggu lalu kita memang membahas tentang objek 3 dimensi seperti ini. Ya, minggu lalu membahas tentang lingkungan 2 dimensi. Jadi, menggambar objek 3 dimensi dalam lingkungan 2 dimensi. Sekarang kita menggambar objek 3 dimensi juga, tetapi di lingkungan 3 dimensi. Lingkungan 3 dimensi dapat dilihat di sini. Anda lihat di sini ya, UCS-nya berubah. Sementara kalau yang ini adalah visual style. Jadi maksudnya di rendernya apakah dengan realistik atau sekedar hidden saja. Nanti ada lah hasilnya. Kita lihat setelah ini. Atau di sini ya, klik. Nah, itu dia. Nah, ini lingkungan 3 dimensi. Ini ilustrasinya. Kemudian ini UCS-nya. Yang tiduran itu bidang XY. Nah, kita akan menggambar 2 dimensi atau menggambar geometri. Gambarnya itu di bidang XY. Gitu. Nah, ini bidang XY. Nah, gimana caranya supaya kita menggambar rectangle tapi dia berdiri di bidang misalkan YZ? Maka bidang XY-nya berdiriin juga. Nah, gimana caranya supaya ini berdiri? Ada 2 cara ya, dengan dibantu ini dan dibantu UCS. Ini kan sudah pernah ya waktu itu. UCS ketik, terus pilih Y di sini. Karena Y yang akan kita putar. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Terus kita bikin rectangle yang bawah ini. Nah, oke. Jadilah rectangle tapi dia berdiri. Nah, kita move ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau diputar pakai orbit ya. Gitu. Bisa kelihatan nggak? Kalian bisa menggunakan 3D orbit ini untuk memastikan dia geometrinya membentuk 3 dimensi atau enggak. Nah, sekarang kita bikin box. Nah, tapi kan ini boxnya masih berdiri ya, mengikuti bidang XY. Sekarang ini saya menarik di bidang Z. Bidang Z ini ya. Nah, misalkan seperti itu. Terus saya putar lagi pakai orbit. Nah, jadi 3 dimensi ya. Nah, kemarin kan diajarin perspektif ya. Nah, ini dia. Jadi klik kanan terus perspektif. Itu dia. Ini masih aktif ini orbitnya ya. Terus kalau balik lagi ke paralel, nah gitu. Balik lagi ke perspektif, itu klik kanan. Klik kanan lagi, tinggal dipilih aja. Perspektif lebih real ya daripada paralel. Oke, ini kan UCS-nya agak nggak beraturan ya, bukannya nggak beraturan, maksudnya sebenarnya kita standarnya apa sih gitu. Standar, tahu nggak maksudnya standar? Kembali ke semula deh, maksudnya begitu. Pandangannya kok ini nggak standar. Nah, standarnya itu di sini, terus isometrik. Nah, ini pandangan standar, standar isometrik ya. Tapi UCS-nya itu belum standar. Standarnya itu seperti apa? Nah, jadi UCS, ketik UCS, enter. Kemudian di sini ada world. Klik world. Nah, ini adalah UCS yang standar. Y dan X-nya tidur. Gitu. Oke, ini masih konseptual ya.
saya ubah menjadi 2D wireframe supaya komputernya lancar, nggak putus-putus, karena konseptual itu membuat komputer menjadi berat. Oke, kita langsung ke objeknya ini. Ya, sebelum saya bikin video, saya tentunya sudah mempelajari ini. Supaya videonya nggak bertele-tele, saya harus mempelajari ini supaya cepat. Nah, pertama kita buat dulu umum. Big picture-nya adalah 50 sama 80. Gitu. Ya, langsung aja pakai box bisa. Nah, gini ya. Nah, di situ ada, kalau saya pencet tab. Nah, gini, tab. Pilih yang mana tuh. Ya, kita ikutin aja soalnya ya. Kalau di sini dia 80, kemudian di sini 50. Enter. Nah, ternyata besar ya. Komputernya masih nanya tuh tingginya berapa. Kalau kita lihat di sini tingginya 55. Ya, berarti tulis 55. Enter. Nah, jadinya seperti ini pada umumnya. Yang ini kita hapus saja. Nah, terus kita tinggal bikin got-gotnya ini. Ini ada semacam saluran gitu ibaratnya. Terus ada fitur fillet. Ini ada fitur fillet. Ini fitur saluran. Terus ini juga ada fitur dipotong 45 derajat nih katanya. Oh, dari sini ke sini 45 derajat, tapi di sini kan sudah ada 30 ya. Nah, kita bikin titik di sini 20 ya, di sini. Karena di sini 20 ya, di sini kasih tanda aja. Misalkan tandanya berupa line ke atas 20. Itu line lagi dari sini ke sini 30. Sebagai tanda aja. Baik, kita sekarang bikin got-nya aja dulu di sini ya. Lebar 12, 10 gitu. Terus ya, box lagi deh ya. Nah, berapa tuh? 12. Terus ini 80. Kemudian tingginya 10. Nah, seperti ini. Kemudian ini di move aja. Saya pakai keyboard ya, mohon maaf. Anda kan sudah tahu ya, di mana letak move-nya ya, di home, terus apa nih, modify. Saya sudah tidak memperagakan seperti itu lagi. Oke, tinggal cari. Nah, oke, seperti itu. Oke, terus apa lagi? Kita membuat slice ya. Nah, ini yang susah, tapi tunggu sebentar ya. Lebih baik bikin got-nya aja dulu di sini. Got-nya 12 kali 10 juga sama. Jaraknya 12. Ya, jarak ini nih 12. Oke, berarti bikin box aja deh, nggak apa-apa. Bikin box. Klik sembarang. Terus berapa? Ya, itu 10 ya. Ini 10. Terus lebarnya 12. Nah, tingginya sampai ujung aja nih 55. Kemudian kita move. Nah, move itu pakai from. Move, ini yang di move, yang dipegang yang mana? Yang dipegang adalah yang ini, tapi pakai from. Setelah itu from gitu. Ketik nih from. Ketik di sini, enter. Dari sini ke sana 12. Nah, jadi kan. Ya, sekarang kita extrude. Oh, sebentar, satu lagi. Ini lihat di soal ya, di kiri bawah itu yang huruf A ini.
ada fillet. Nah, filletnya di sini. Fillet. Nah, ini. Terus dimension. Di sini ada dimension ya. Tapi di sini ada invalid object select. Nah, ada cara lain. Oke, ada cara lain. Coba ini Putar dulu deh. Saya kasih pandangan yang agak oke lah ya. Nah, gitu. seharusnya bisa nih di fillet ini. Karena dulu saya pernah coba. Ini bisa di fillet. Tapi di sini invalid. Invalid, kenapa invalid? Di sini juga nggak bisa. Di sini juga nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa kita pakai cara lain yang sedikit rumit, yaitu kita membuat lingkaran. Tetapi lingkarannya sejajar dengan permukaan ini. Sejajar dengan permukaan ini lingkarannya. Jadi lingkarannya jangan tidur. Nah, jangan begini. Kan tidur lingkarannya. Nah, kita bikin lingkaran yang seperti ini. Lihat, ketika mouse-nya saya arahkan ke sini, ada biru-biru. Anda lihat nggak? Biru di sepanjang ini. Sepanjang ini dia menjadi biru. Karena saya ke sini. Nah, kalau saya ke sini. Nah, tuh. Artinya itu yang menjadi bidangnya lingkaran. Oke, saya klik di sini ya, sembarang. Nah, itu lingkarannya berdiri. Terus ada UCS-nya juga tuh. X, Y, Z. Nah, berapa? Specify radius tuh tulisannya. Berapa radiusnya? Saya tulis 18. Oke. Terus saya pindah. Saya pindah ke sini. Saya hapus dulu. Kalau box itu dia langsung bisa. Nah, kalau silinder, ini kan silinder nih ke sana. Nah, coba bisa nggak? Ada nggak? Oh, ternyata ada silinder ya. Oke. Tapi saya kasih yang mentahnya ya. Kalau silinder kan udah mateng, box juga udah mateng. Nah, sekarang saya kasih teknik yang mentah. Maksudnya bikin dari lingkaran, terus di extrude, diperpanjang, dipertebal maksudnya. Ya, namanya itu dia. Extrude. Kalau Anda mau nulisnya lengkap ya seperti ini. Kalau saya biasanya singkat aja lah, EXT aja. Extrude ini gunanya untuk mempertebal. Oke, EXT enter. Kalau di simbol ya, saya perbesar dulu. Sulit menemukan simbol extrude di sini ya. Kalau di model lama gampang. Di sini saya tidak melihat ada simbol extrude. Kalau di model lama namanya solid editing. Gitu. Kalau di sini nggak ada solid editing ya. Ya sudah, kita pakai keyboard aja untuk sementara ya. EXT enter, klik objeknya, enter. Nah, itu dia. Ini mau sepanjang ini juga nggak apa-apa tuh ya. No problem. Toh dia cuma buat subtract itu pengurang lah istilahnya di kalau bahasa daerahnya digarut gitu. Dibelah atau dimakan. Contohnya gini maksudnya dimakan ya. Nah, sekarang pakai keyboard lagi. Perintahnya adalah subtract. Tuh ya. Subtract, select object. Apa gunanya subtract? Ya kita lihat aja di sini ya. Dia minta select object. Ini objeknya. Yang pertama itu adalah yang akan dimakan. Oke, one found. Enter. Terus second object. Klik one found. Ya di sini enter. Nah, kemakan ya. Kalau bahasa Indonesia subtract itu kurang ya. Kalau penambahan namanya add.
adding, subtract, divide, multiplication gitu. Nah, supaya lebih cepat, ada lagi yang lebih cepat ya, ditunjuknya banyak. Tunjuknya yang banyak. Ini klik dimakan oleh 1, 2. Nah, ini susah nih. Kok malah semakin, aduh. Kalau susah ini dimatiin dulu deh ya, escape dulu. Nah, itulah kelemahannya ya. Komputernya bingung. Subtract, enter. Ini klik. Salah lagi kan? Enter aja deh. Subtract, enter. Ini, enter, dimakan oleh ini. Dan ini, dan ini. Enter. Nah, Bisa lihat ya hasilnya. Itu namanya tadi subtract. yuk diputar. Nah, selanjutnya kita akan slice, memotong. Kenapa dipotong? Karena ini, Anda lihat di sini. Dia dipotong bukan 45 derajat ini, tapi berdasarkan ini. Nah, saya harus membuat UCS-nya dulu untuk sejajar dengan ini, baru bikin lingkaran. Lingkarannya itu sebagai pisau. Saya coba hidden supaya garisnya nggak terlalu rumit ya. Tapi nanti mengerjakannya ya agak rumit juga sih, komputernya suka salah-salah gitu. Oke, UCS ya. UCS, enter. Saya pindah dulu deh ya, di sini deh. Biar kelihatan. Loh, enter. Nah, karena di sini ada garis ya. Nah, itu dia garisnya. Agak susah juga ini. UCS, enter. Pilih 3 point ini harusnya. Di sini harusnya ada 3, bisa nggak? Oke. Specify new origin. Bukan ya. Bukan begini maksudnya. Tapi coba. Oke, ternyata bener ya. Ulang-ulang. Oke, ini kan UCS-nya di sini. Nah, UCS-nya digulingkan lah istilahnya. UCS, enter, 3, enter. Terus tadi kan saya udah bikin garisnya di sini. Nah, itu dia endpoint. Kesini 1, terus di sini 2, terus di sini. Ah, ini kan nggak mau ya, tulis aja END. Ya, kelihatan nggak nih END, terus enter. Nah, itu dia, klik. Nah, terus kita bikin lingkaran. Lingkaran di mana? Lingkaran di sini. Dia tanya apa tuh? Center point. Kita bikin di sini. Nah, itu dia. Itu center pointnya. Kok nggak mau ya? Ya udahlah, kalau nggak mau itu ribet, kena snap-snapnya itu yang bikin ribet itu. Mendingan saya bikin di luar aja. Nah, seperti ini dah. Terus ini di move ke sini. Emang ribet ini apa, snapnya itu. Nah, ini ya, baru kita slice. Slice, enter. Mana select, mana objek yang mau di slice? Ini objeknya, enter. Terus dia nanya mana objek yang menjadi pisaunya. Di sini kita pilih yang mana tuh, bentar. Ini objek ini nih, kita pilih yang klik ini, klik terus ke sini.
Terus dia nanya apakah dihapus salah satunya. Jangan, langsung enter aja. Nah, jadi ya begini. Oke, mirip nggak dengan yang sebelah sini ya? Moga-moga mirip sih ya. Ya, secara garis besar mirip lah. Oke, terus ada cara lain lagi, tapi tetap sama-sama slice ya. Coba saya ulang. Jadi UCS-nya nggak usah diganti gitu. UCS-nya tetap biarin di sini. Kita menggunakan tadi ya, yang tanda di sini nih, yang tadi saya, nah itu dia bantuan gitu. Oke, slice. Ini objek yang akan kita slice. Terus kita pakai 3 point. Nah, supaya nggak nyusahin, ini klik kanan ya. Kita matiin semua, ya udah gini aja lah. Nah, terus endpoint mana? Nah, itu dia endpoint di sini sama di sini. Nah, terus dia nanya pertahankan atau salah satu dihapus. Ya pertahankan. Yang ini both ini udah di dalam kurung siku-siku, kita enter aja. Tanpa perlu kita bikin lingkaran seperti tadi ya, itu agak ribet. Delete gitu. Jadilah oblique support block. Nah, ini bener nggak ya? Ya tinggal dicek pakai dimensi. Yang mana yang perlu dicek? Misalkan ini ya, kita kan belum pernah pakai dimensi ini derajat, jarang banget kita pakai itu. Annotate ya. Terus yang derajat tuh yang ini. Klik angular. Ayo. Lambat ini. Dia minta select arc, circle atau line. Second line nggak ada. Oke, 45. Oke, oh gitu ya ternyata. Saya ulang ya. Klik angular. Klik ini. Kemudian klik ini. Nah, 45. Klik lagi terus enter. Zoom out. Dia masih aktif nih. Dia masih nanya mana lagi yang mau diukur angularnya ya. Escape aja. Oke, itu udah jadi 45 derajat udah benar. Mau uji apa lagi? Radius. Oke, radius ini. Klik. Oke. Object selected is not an arc, circle, polygon. Begitu katanya. Nggak bisa ini digunakan. Nah, terus gimana dong? Oke, saya curiga sama ini ya, karena tampilan tuh kayak garisnya kayak lebih tebal gitu. Makanya saya kembalikan ke sini. Mungkin karena tebal itu dia nggak bisa mengenali garisnya. Padahal itu harusnya bisa. Oh, salah. Soalnya tadi ini aja bisa. Kenapa ini yang radius nggak bisa? Coba radius. Klik. Nah, bisa kan? Tapi, nah begini. Nggak sesuai dengan gambar soalnya. Jadi di UCS-nya di modif lagi ya, UCS, enter. Nah, Anda lihat ketika mouse-nya saya gerakkan ke sini, muncullah warna biru-biru itu. Artinya bidang itulah yang untuk tumpuannya si XY. Oke, kita klik aja. Enter dah. Anda lihat di sini. Accept, sekarang ada specify point or accept. Kita arahkan dulu begini baru enter. Kita terima. Selanjutnya baru ke radius.
lumayan lah, mirip ya. Enter. Ini masih aktif ya, di enter aja lah. Nah, saya rasa cukup ya, sudah mirip. Oke, selanjutnya gambar yang agak lebih rumit, karena rumitnya ini gampang-gampang susah. Kalau yang bawah ini pasti Anda tahu lah, tadi ilmunya udah saya kasih, subtract, terus fillet, extrude. Nah, paling rumitnya di sini. Di surface at right angle to the oblique face, ini apa maksudnya? Nah, oke, akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih telah menyimak.